Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya, Ibunya Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Yuni Anggraini, CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban, akan menjabarkan trapesium usia, di mana di dalamnya terdapat peristiwa negatif, peristiwa positif, kemudian dampak emosi dan mental bagi saya, lalu momen-momen yang tidak pernah terlupakan di sekolah. Yuk kita simak sama-sama. Pada trapesium usia kali ini saya menuliskan di usia 0 sampai 21 tahun, yaitu usia sekolah. Maksudnya adalah ketika usia 5 tahun saya sudah menginjak kelas 1 SD. Kemudian saat lulus usia 21 tahun, lulus kuliah maksud saya. Kemudian peristiwa-peristiwa apa saja sih yang saya lalui ketika masa sekolah? Nah, peristiwa negatif yang sampai saat ini masih melekat dalam ingatan saya adalah ketika di usia 9 tahun, kurang lebih kelas 4 SD, saya pernah menjadi korban perundungan oleh teman-teman saya sendiri. Hal itu disebabkan karena mereka tidak terima karena saya yang notabene adalah anak baru atau anak baru pindahan, tiba-tiba menggeser prestasi mereka. Kemudian peristiwa positif apa yang sampai saat ini masih saya ingat? Ya, peristiwa positif dalam masa sekolah saya yang masih saya ingat sampai sekarang adalah ketika saya di bangku SMA. Kemudian karena ada beberapa hal masalah, biasalah ya, usia-usia remaja, kemudian saya mulai kehilangan motivasi untuk sekolah, itu mengakibatkan prestasi saya juga menurun. Saya saat itu tidak mempunyai gambaran impian saya. Kemudian ada seorang guru bahasa Indonesia yang setiap di kelas ketika melakukan pembelajaran, beliau selalu memberikan motivasi kepada kami. Beliau sering menceritakan perjalanan pendidikan serta karirnya. Karena hal tersebut, saya merasa terdorong dan termotivasi oleh guru tersebut. Waktu itu saya bertekad untuk segera memperbaiki diri, membatasi pergaulan saya. Dalam hal ini adalah pergaulan yang memiliki dampak kurang baik bagi saya. Dan saya mulai menyusun cita-cita saya. Salah satu cita-cita ketika itu adalah ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, berkat kerja keras, motivasi guru, dan dukungan dari orang tua, saya mampu mewujudkan hal tersebut. Lalu dampak emosi dan mental yang saya rasakan ketika melewati peristiwa positif maupun peristiwa negatif di usia sekolah, diantaranya adalah satu, tidak terpengaruh oleh lingkungan luar, di mana yang saya maksudkan adalah ketika saya mendapatkan perundungan dari teman, ketika saya diolok-olok, dicaci, dimaki karena prestasi saya, hal itu tidak lantas menyurutkan minat saya untuk belajar. Justru saya terpacu untuk lebih giat lagi belajar dan membuktikan bahwa memang saya ini layak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tegar. Kenapa tegar? Karena ketika menghadapi perundungan seperti itu, saya bukan akhirnya tidak menjadi anak yang pemurung atau depresi, tapi saya lebih kuat dalam menghadapi teman-teman. Saya tidak terlalu mempedulikan perundungan yang diberikan oleh teman-teman. Yang ketiga adalah pemberani. Saya berani untuk melawan mereka, dalam arti melawan bukan perlawanan secara fisik, tapi saya mampu membuktikan bahwa saya layak untuk mendapatkan prestasi tersebut. Kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah di sini yang saya maksudkan adalah ketika saya
sudah kehilangan motivasi, prestasi saya menurun. Saya memberanikan diri untuk menata ulang cita-cita saya. Saya tidak mau masa depan saya tidak jelas, sehingga saya mulai menyusun kembali cita-cita saya. Kemudian bekerja keras untuk mewujudkan impian. Ya, karena impian itu tidak ada yang gratis. Cita-cita yang tinggi itu harus dibayar oleh kerja keras, dibayar dengan banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian momen di masa sekolah yang paling berkesan adalah bagi saya semua momen yang di sekolah itu semua berkesan, tetapi ketika saya mampu bangkit dari keterpurukan baik secara psikis maupun prestasi, kemudian saya menemukan titik terang impian yang harus saya capai, lah disitulah saya merasa momen yang paling berkesan. Di bangku SMA, saya menemukan sosok guru yang luar biasa. Beliau selalu meyakinkan bahwa saya mampu meraih impian saya. Kalimat sederhana dari seorang guru itu ibarat mantra baik bagi anak didiknya. Akhirnya saya tahu mengapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, karena memang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tutur katanya ibarat mantra yang mampu membius muridnya, mampu menuntun muridnya dalam meraih cita-cita. Motivasi dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ibarat nyala lilin di tengah kegelapan. Terima kasih Bapak Ibu guru, semoga kita semua mampu meneruskan cita-cita beliau untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju. Terima kasih, sampai berjumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.